Mereka terbagi menjadi dua, yang pertama bakteri sama yang kedua cyanobacteria. Cyanobacteria disebut juga dengan cyanophyta. Nah, ini karakter dari penyusun tubuh bakteri. Bakteri tersusun oleh 3 lapis. Lapisan paling luar itu disebut dengan kapsul atau kapsula yang berfungsi sebagai pelindung bagian-bagian dalam bakteri. Kemudian lapisan yang kedua yang warna kuning ini namanya dinding sel. Dinding sel itu berfungsi sebagai pemberi bentuk tubuh bakteri, ya, mempertahankan bentuk bakteri. Kemudian lapisan yang ketiga ini namanya membran plasma atau disebut juga sebagai membran sel yang berfungsi sebagai pintu gerbang. Pintu gerbang itu tempat keluar masuknya zat-zat ke dalam sel. Nah, kemudian yang paling mudah diingat ini adalah bentuk seperti ekor, namanya flagel atau flagellum. Ini sama juga dengan flagellum, ya, atau flagella, yang berfungsi sebagai alat gerak untuk bergerak atau untuk berlari. Kemudian yang mudah diingat juga ini rambut-rambut yang ada di permukaan tubuh bakteri. Ini namanya pili atau pilus, yang berfungsi untuk melengkapkan atau menempelkan diri pada substrat atau inang yang ditumpanginya. Nah, ini bagian luar. Kalau bagian dalam ada namanya sitoplasma. Sitoplasma ini tempat ribosom, kromosom, dan juga plasmid. Sitoplasma ini berupa cairan yang berperan untuk proses reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh bakteri. Nah, yang bulat-bulat kecil ini namanya ribosom. Ribosom itu berperan untuk sintesis protein atau pembentukan protein, ya. Kemudian yang bulat sirkuler ini namanya plasmid, mengandung DNA atau materi genetik. Nah, yang benang-benang warna merah memanjang ini namanya kromosom. Kromosom pada sel prokariotik itu disebut nukleoid, ya, nukleoid yang mengandung materi genetik. Belum memiliki membran inti atau selnya masih sangat sederhana. Kemudian uniseluler disusun oleh satu sel dan memiliki dinding sel. Tapi ada perbedaan antara bakteri sama alga biru. Perbedaannya itu terletak di mana? Di pigmen antosianin. Jadi kalau dia cyanophyta ini memiliki pigmen antosianin, ini pigmen warna biru, ya, biru kehijauan, sehingga dia disebut alga hijau biru. Jadi perbedaannya, setiap organisme yang memiliki pigmen ini memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Proses menghasilkan makanan sendiri. Itu kan fotosintesis. Jadi organisme yang bisa berfotosintesis kita sebut sebagai organisme autotrof. Sementara bakteri ini tidak mengandung pigmen, tidak ada pigmennya, sehingga tidak bisa berfotosintesis. Yang tidak bisa berfotosintesis itu disebut sebagai organisme heterotrof. Oke, udah.